Sahabat cahaya kisah Islami, di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan, kisah para nabi selalu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Hari ini, mari kita menyelami kisah luar biasa dari seorang nabi yang penuh kesabaran, keteguhan hati, dan keberanian. Dialah Nabi Ilyas, seorang utusan Allah yang diutus untuk mengajak kaum Bani Israel meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada jalan kebenaran. Namun, apakah mereka mendengarkan seruan itu? Atau justru menolak dengan keras? Bagaimana perjuangan Nabi Ilyas dalam menghadapi kaumnya yang pembangkang? Dan apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Simak kisah penuh inspirasi ini hanya di Cahaya Kisah Islami. Mari kita temukan bersama makna kesabaran dan keikhlasan dalam dakwah Nabi Ilyas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan kisah Islami penuh hikmah. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun AS. Nama lengkapnya adalah Ilyas bin Finhash bin Azar bin Harun bin Imran bin Kahits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebagai Nabi utusan Allah, Nabi Ilyas diberikan tugas khusus untuk menyeru kaum Bani Israel agar kembali kepada jalan yang benar. Saat itu, Bani Israel telah jauh tersesat, memilih menyembah berhala dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Nabi Ilyas dengan sabar berdakwah, mengingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, namun ajakannya kerap diabaikan. Meski sudah berulang kali mengingatkan, kaum Bani Israel tetap menutup hati. Mereka tidak menghiraukan seruan Nabi Ilyas dan terus larut dalam kehidupan mewah, berfoya-foya, serta menghamburkan harta. Bahkan, mereka dengan bangga menciptakan sesembahan baru berupa berhala yang dibuat dari emas dan dinamakan Baal. Berhala ini mereka anggap sebagai dewa pelindung, tempat meminta pertolongan, dan sumber kekuatan. Demi memuja Baal, kaum tersebut rela mendaki Gunung Karmel karena mereka menempatkan patung itu di puncak gunung tersebut. Kisah penyimpangan ini bahkan disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat As-Saffat ayat 123 hingga 133. Melihat kedurhakaan yang terus berlangsung, Nabi Ilyas merasa sangat khawatir akan murka Allah terhadap kaum Bani Israel. Ia terus berdakwah agar umatnya selamat dari perbuatan syirik, tetapi mereka tetap tidak menggubris. Sebagai peringatan, Allah menahan hujan selama 3 tahun, membuat Bani Israel mengalami kekeringan yang sangat parah. Dalam situasi ini, Nabi Ilyas menerima wahyu dari Allah, "Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan sampaikan bahwa hujan akan segera turun di negeri Bani Israel ini." Mengikuti perintah Allah, Nabi Ilyas kembali menemui kaumnya untuk menyampaikan kabar tersebut. Namun, respons mereka tetap penuh pembangkangan. Mereka justru menuduh Nabi Ilyas sebagai pengacau. Mendengar tuduhan itu, Nabi Ilyas menjawab dengan tegas, "Saya bukan pengacau, justru kalianlah yang mengacaukan. Mengapa kalian menyembah berhala Baal dan melanggar perintah Allah?" Setelah itu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah memohon agar kekeringan berakhir. "Ya Allah, hentikanlah musibah kekeringan ini." Allah pun mengabulkan doanya, dan hujan akhirnya turun di wilayah Bani Israel. Datangnya hujan membawa kebahagiaan besar bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau yang panjang berakhir, dan perekonomian mereka kembali pulih. Namun, anugerah ini justru tidak membuat mereka bersyukur. Sebaliknya, mereka kembali kepada perilaku durhaka, melupakan Allah, dan kembali menyembah Baal. Keingkaran mereka semakin menjadi-jadi, meski sebelumnya mereka telah merasakan dampak buruk dari kekeringan sebagai peringatan. Kali ini, Allah menimpakan azab yang lebih berat kepada kaum Bani Israel berupa gempa bumi yang sangat dahsyat. Bencana itu meluluhlantakkan mereka. Banyak di antara mereka yang tewas akibat musibah tersebut. Akhirnya, kaum Bani Israel yang keras kepala dan terus-menerus membangkang ini mengalami kehancuran sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang beriman berhasil selamat dari musibah besar yang menimpa kaum Bani Israel. Mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri itu atas petunjuk Allah.
Dalam menghadapi kaumnya yang terus-menerus membangkang dan durhaka, Nabi Ilyas menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Meskipun ditolak, dihina, dan bahkan diancam, beliau tidak pernah menyerah dalam mengajak umatnya untuk kembali kepada kebenaran. Keteladanan Nabi Ilyas dalam bersabar dan terus berdakwah adalah contoh luar biasa yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun, yang merupakan kakak kandung dari Nabi Musa. Nabi Harun sendiri diangkat menjadi nabi oleh Allah atas permintaan Nabi Musa, yang memohon agar saudaranya tersebut dapat mendampingi perjuangannya melawan Fir'aun. Nabi Harun dikenal sebagai sosok yang fasih berbicara dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga ia dianggap layak untuk membantu Nabi Musa menyampaikan risalah Allah kepada kaum Bani Israel dan Raja Fir'aun. Pada masa itu, Fir'aun adalah seorang penguasa yang sangat zalim dan diktator. Ia menindas rakyatnya, khususnya kaum Bani Israel, yang merupakan kelompok paling tidak disukainya. Fir'aun bahkan memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, setelah mendengar ramalan bahwa salah satu dari mereka kelak akan menjadi penyebab kehancurannya. Namun, Nabi Musa berhasil diselamatkan dan kemudian tumbuh menjadi seorang nabi yang diutus untuk membawa kaum Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun. Ketika Nabi Musa berhasil membawa kaumnya keluar dari Mesir, ia menyerahkan tugas menjaga umat kepada Nabi Harun. Nabi Musa kemudian pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari guna menerima wahyu dari Allah. Namun, selama Nabi Musa tidak ada, seorang bernama Samiri berhasil menyesatkan sebagian kaum Bani Israel dengan mengajak mereka menyembah patung anak sapi emas. Ketika Nabi Musa kembali, ia mendapati kaumnya telah menyimpang dari ajaran Allah. Untuk menebus dosa tersebut, Nabi Musa membawa 70 orang terbaik dari kaumnya ke Bukit Sinai agar memohon ampun kepada Allah. Namun, mereka justru meminta untuk melihat Allah secara langsung. Sebagai hukuman, Allah menurunkan petir yang merenggut nyawa mereka. Setelah Nabi Musa memohon ampun, Allah menghidupkan mereka kembali, dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perjuangan menghadapi kaum Bani Israel tidak berhenti pada Nabi Harun, tetapi dilanjutkan oleh keturunannya, termasuk Nabi Ilyas. Berdasarkan silsilah, Nabi Ilyas adalah keturunan langsung dari Nabi Harun, yaitu melalui jalur Ibnu Yasin bin Fanhash bin Al-Izar bin Harun. Dalam Al-Quran, Nabi Ilyas disebut sebagai salah satu Rasul Allah yang diutus untuk membimbing umatnya menuju kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syaffat ayat 123 hingga 132. Nabi Ilyas diutus untuk berdakwah di wilayah Balaba, yang terletak di sebelah barat Damaskus. Penduduk di wilayah tersebut, termasuk kaum Bani Israel, menyembah berhala yang dikenal sebagai Baal. Nabi Ilyas menyeru mereka untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Namun, ajakan beliau ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, termasuk oleh raja mereka. Mereka lebih memilih untuk terus menyembah Baal, bahkan menantang kekuasaan Allah yang disembah Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel tidak hanya menolak dakwah Nabi Ilyas, tetapi juga merencanakan untuk mengusirnya dari wilayah mereka. Mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu dan mengancam akan membunuhnya. Dalam situasi yang sangat berbahaya itu, Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan tersebut dan bersembunyi di sebuah gua. Allah tidak meninggalkan nabinya. Dalam masa persembunyian, Allah mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuk Nabi Ilyas, sehingga beliau tetap bisa bertahan hidup. Sementara itu, kaum Bani Israel yang terus membangkang mulai merasakan akibat dari kedurhakaan mereka. Allah menurunkan bencana kekeringan yang melanda wilayah Balaba. Kekeringan ini berlangsung lama dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa, hingga banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Bukannya introspeksi, kaum tersebut justru menyalahkan Nabi Ilyas atas musibah yang menimpa mereka. Mereka bersekongkol dengan rajanya untuk mencari dan mengusir Nabi Ilyas dari wilayah tersebut. Pada suatu ketika,
Tempat persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh kaum Bani Israel. Menyadari hal ini, Nabi Ilyas memutuskan untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah rumah terpencil dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Pemilik rumah, seorang perempuan, menyambut Nabi Ilyas dengan penuh keramahan. Nabi Ilyas kemudian meminta izin untuk tinggal dan bersembunyi di rumah tersebut. Saat itu, di rumah perempuan tersebut, terdapat seorang anggota keluarga yang sedang menderita sakit parah. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit itu. Doa Nabi Ilyas dikabulkan, dan atas izin Allah, anggota keluarga tersebut sembuh dari penyakitnya. Orang yang disembuhkan itu adalah seorang pemuda bernama Ilyasa. Setelah sembuh, Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas. Ia mempelajari ajaran Allah dari Nabi Ilyas dan akhirnya diangkat menjadi seorang nabi. Bersama Nabi Ilyas, Ilyasa turut berdakwah untuk menyebarkan ajaran kebenaran. Beberapa tahun berikutnya, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah mereka di wilayah Balaba. Penduduk di daerah tersebut saat itu mengalami penderitaan berat akibat bencana kekeringan yang berkepanjangan. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak mampu memberikan solusi atau menyelamatkan mereka dari kesengsaraan tersebut. Dalam keputusasaan, kaum Bani Israel mulai menyadari kesalahan mereka dan memutuskan untuk mendengarkan seruan Nabi Ilyas. Mereka berjanji akan mengikuti segala perintah yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Menanggapi janji tersebut, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar kesengsaraan yang dialami kaum Bani Israel segera diakhiri. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan kaum Bani Israel mulai menghancurkan patung-patung berhala yang selama ini mereka sembah. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang melimpah ke wilayah tersebut. Berkat hujan tersebut, tanah mereka kembali subur, sawah-sawah hijau kembali bermunculan, dan kehidupan kaum Bani Israel menjadi damai serta sejahtera. Namun, kebahagiaan dan kesetiaan kaum Bani Israel kepada ajaran Allah tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun, mereka kembali ingkar dan menyembah berhala. Melihat hal tersebut, Nabi Ilyas kembali memohon kepada Allah agar membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Tetapi kaum Bani Israel tetap bertahan dalam kesesatannya, sehingga bencana kekeringan kembali melanda mereka sebagai peringatan dari Allah. Nabi Ilyas yang sedih dan kecewa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kaum tersebut. Diriwayatkan bahwa setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Ilyas wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas ke langit, dan kisah hidupnya menjadi teladan bagi umat manusia tentang perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati seorang nabi dalam menyebarkan ajaran kebenaran. Sahabat cahaya kisah Islami, perjalanan hidup Nabi Ilyas AS mengajarkan kita tentang keteguhan iman, kesabaran tanpa batas, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meski menghadapi tantangan besar dari kaumnya yang durhaka. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan Nabi Ilyas dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh inspirasi ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi kisah penuh hikmah dari perjalanan para nabi dan rasul. Sampai jumpa di video berikutnya.